Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal panca indera manusia dan fungsinya. Untuk dapat beraktivitas dengan baik, tentunya seseorang didukung oleh panca inderanya. Indera ini sangat membentuk karena fungsinya seseorang dapat berinteraksi satu sama lain dan juga membutuhkan bantuan dari indera kita. Kita ada 5 indera loh, dan fungsinya. Yang pertama, indera penglihat atau mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta di kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirimkan rangsangan untuk dikirim ke otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi mata: memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang jauh atau dekat, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang yang melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. Menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Penyesuaian cahaya pada mata digunakan untuk melihat waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Dapat digunakan sebagai media komunikasi. Kontak eye, mungkin kamu pernah mendengar istilah itu? Kontak eye bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak mata saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Struktur mata. Kornea mata, bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubas transparan. Selain itu, berfungsi untuk membentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya. Sklera, bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Koroid, lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Retina, bagian mata yang berupa lapisan dan sangat pekat terhadap rangsangan cahaya. Lensa, bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Iris dan pupil, pada dasarnya fungsi iris dan pupil sama karena kedua bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsinya adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Makula, bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Yang kedua ada indera pendengar atau telinga. Pada indera kedua yang akan dibahas adalah indera pendengar atau bisa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus berbagai penjaga keseimbangan. Fungsi telinga: mendengarkan bunyi, berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia 20 Hz atau 20.000 Hz. Jika manusia mendengar bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka genang telinga akan pecah. Keseimbangan telinga. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang berkat fungsi keseimbangan ini, maka berubah kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Tepat untuk mempercantik diri, telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Struktur telinga. Bagian luar.
berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bumi. Bagian tengah, bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran eutrachio. Bagian dalam, bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Yang ketiga ada indera peraba atau kulit. Panca indera ketiga yang akan dibahas adalah indera peraba atau kulit. Seperti yang kamu sudah tahu bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa menjadikan berbagai pelindung untuk manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi kulit. Tempat untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan keluar. Tempat menimbun lemak. Jika kamu bertanya bagian lemak tubuh manusia disimpan di mana, maka jawabannya adalah kulit. Pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan adalah kulit. Tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Struktur kulit. Epidermis, lapisan yang paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum. Dermis, lapisan pada kulit manusia dinamakan dermis. Hipodermis, lapisan paling dalam pada kulit manusia dan berada di bawah lapisan dermis. Yang keempat, indera pencium atau hidung. Panca indera yang keempat yang akan dibahas berikutnya adalah indera penciuman atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Fungsi hidung. Alat pernapasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini proses permutaran oksigen akan terjadi. Mencium bau. Kamu pasti sudah tahu kalau mencium aroma, baik yang sedap atau tidak sedap, pasti melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium bau-bauan. Menyaring udara. Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan hidung. Struktur hidung. Rongga bagian dalam mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat ini dibagi menjadi dua bagian, sekat kanan dan sekat kiri. Rongga bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium bau-bauan. Yang terakhir, indera pengecap atau lidah. Panca indera yang terakhir yang akan dibahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang tidak memiliki tulang yang hanya terdiri dari otot.
Fungsi lidah. Sebagai perasa, fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika kita manusia tidak mempunyai lidah. Pastinya tidak akan tahu berbagai macam rasa yang ada. Lidah dapat merasakan 5 macam: rasa asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Membolak-balikan makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Pembentuk huruf. Ketika seseorang menyebut suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satu huruf yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R. Struktur lidah. Reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000 tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.